Randy tidak pernah membayangkan hari itu akan datang. Hari yang pada akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Tanggal itu, yang seharusnya menjadi hari yang indah untuk merayakan ikatan antara dia dan tunangannya, Laras, malah berakhir dengan kehancuran. Namun, pada saat itu, Randy masih belum tahu apa yang sedang menantinya. Randy menunggu di depan rumah Laras. Pukul 5 sore. Matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat, memberi kesan hangat pada langit biru. Laras baru saja menghubunginya untuk memberitahukan bahwa dia ingin berbicara lebih lanjut mengenai persiapan pernikahan mereka yang semakin dekat. Randy, seperti biasa, menanggapi dengan antusias. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal di dalam hatinya. Mungkin itu hanya perasaan cemas yang datang menjelang hari-hari besar dalam hidupnya. Tapi, entah mengapa, perasaan itu tak kunjung hilang. Dia melangkah mendekati pintu depan, mengetuk perlahan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan di baliknya muncul Laras dengan senyum manis yang selalu menghangatkan hati Randy. "Kamu sudah datang. Ayo masuk," kata Laras dengan nada lembut. Randy membalas dengan senyuman dan melangkah masuk, melepaskan jaketnya dengan gerakan santai. Namun, saat dia melewati ruang tamu, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang berbeda. Entah itu karena suasana yang sepi atau mungkin karena ketegangan yang terpendam di antara mereka. Randy mencoba mengabaikannya dan mengikuti Laras ke kamar belakang. "Ada apa, sayang? Kamu kelihatan agak cemas?" tanya Laras dengan nada khawatir, seolah-olah dia bisa membaca perasaan Randy. Enggak ada apa-apa. Cuma sedikit lelah aja," jawab Randy, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Laras. Laras memandangnya sejenak, seolah mencari tanda-tanda bahwa Randy berbohong. Namun, dia hanya mengangguk dan melanjutkan berbicara, "Aku sedang menunggu seseorang. Chelsea akan datang sebentar lagi." Randy mengerutkan kening mendengar nama itu. Chelsea adalah sahabat Laras yang sudah dikenalinya cukup lama, namun selalu terasa ada jarak antara dia dan Chelsea. Sifat Chelsea yang cenderung lebih dominan dan penuh percaya diri sering membuat Randy merasa sedikit tersisih. Meskipun dia tahu Laras dan Chelsea sudah lama bersahabat, entah mengapa, dia selalu merasa ada ketegangan setiap kali bertemu dengan Chelsea. "Kamu bilang tadi dia akan datang?" tanya Randy, mencoba menunjukkan ketertarikannya. "Ya, dia cuma mau mampir sebentar," jawab Laras dengan tenang, tetapi dengan senyum yang terkesan sedikit dipaksakan. Randy merasa bingung. Kenapa Laras tidak memberitahunya lebih dulu tentang kedatangan Chelsea? Bukankah pertemuan ini hanya untuk mereka berdua? Ada rasa curiga yang mulai menggelayuti pikirannya, tetapi dia mencoba menepisnya. Mungkin itu hanya perasaan paranoid. Namun, tak lama setelah itu, pintu kamar terbuka, dan suara tawa datang dari arah luar. "Chelsea sudah tiba." Randy mendengar suara mereka berbicara di ruang tamu, lalu mereka memasuki kamar dengan langkah yang penuh kegembiraan. Saat Chelsea melangkah masuk, senyum cerianya langsung menyapa Randy. "Randy, kamu di sini. Senang akhirnya kita bisa ngobrol lagi," kata Chelsea, suaranya riang, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam sorot matanya. Randy membalas senyumannya dengan canggung. "Iya, lama nggak ketemu, Charles." Laras duduk di tempat tidur, tampak santai, sementara Chelsea duduk di kursi di dekat meja rias. Suasana menjadi sedikit tegang. Randy merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan santai di antara mereka. Kata-kata Laras yang menyusul tak berhasil menenangkan hatinya. "Kamu nggak usah khawatir, Randy. Chelsea cuma mau ngobrol sama aku tentang beberapa hal. Kita kan sahabat, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang cuma bisa kita bicarakan berdua." Randy mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang semakin menguat. Sesuatu sedang terjadi, dan dia bisa merasakannya. Namun, dia memilih untuk tidak berkata apa-apa dan tetap duduk bersama mereka. Tiba-tiba, saat Chelsea melirik ke arah Randy, dia merasakan pandangan tajam yang aneh. Itu bukan pandangan biasa. Ada rasa tidak nyaman yang mencengkeram hatinya. Chelsea tersenyum, tetapi senyum itu terasa menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap.
Suasana di kamar itu semakin membingungkan Randy. Dia merasa seperti ada hal yang disembunyikan dari dirinya, namun dia tak tahu apa itu. Tidak ada yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan semakin lama, rasa tidak enak itu semakin menguasai dirinya. Namun, Randy tidak bisa mengabaikan perasaan aneh itu lebih lama lagi. Ada sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan saat itulah kejadian yang tak terduga terjadi. Ketika Randy keluar dari kamar sejenak untuk menelpon ibunya, suara yang datang dari dalam kamar Laras terdengar sangat jelas. Itu adalah suara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia mendekatkan telinga ke pintu kamar, lalu mendengar percakapan yang menggelikan antara Laras dan Chelsea. Kalimat-kalimat yang membuat darah Randy mendidih, kalimat-kalimat yang mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini dia coba untuk tidak dengar. Randy berdiri terdiam di depan pintu kamar, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Suara yang tadi ia dengar semakin jelas. Tak bisa dipungkiri lagi, kalimat-kalimat itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Laras dan Chelsea, dua orang yang selama ini dia percayai sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Aku nggak tahu lagi, Charles. Randy mulai terlalu mengekang. Dia nggak paham bahwa aku butuh waktu sendiri juga. Aku butuh kebebasan. Terdengar suara Laras, lemah dan penuh ketegangan. Tenang, Laras. Kamu tahu, kamu selalu bisa memilih. Randy itu terlalu polos, kamu hanya perlu menunjukkan padanya bahwa kamu lebih butuh aku daripada dia, jawab Chelsea dengan nada yang penuh hasutan. Randy merasa tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Setiap kata yang ia dengar bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Tidak bisa dipercaya. Laras, tunangannya, yang selama ini dia anggap sebagai cinta sejatinya, ternyata berpikir seperti itu. Dan Chelsea, sahabat yang selama ini dia anggap sebagai teman dekat, ternyata juga terlibat dalam permainan busuk ini. Dia hampir tidak bisa bergerak, terhimpit antara rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang begitu mendalam. Dia ingin melangkah masuk dan menghadapi mereka berdua, tetapi tubuhnya terasa seperti beban yang terlalu berat untuk digerakkan. Apa kamu yakin, Charles? Ini enggak akan menyakiti Randy. Suara Laras terdengar ragu, namun ada keteguhan dalam nada bicaranya. Yakin, Laras? Kamu sudah tahu kan? Aku selalu tahu yang terbaik untukmu. Randy itu enggak akan bisa memberikan kebahagiaan seperti yang bisa aku beri, jawab Chelsea dengan percaya diri yang membuat hati Randy semakin terguncang. Randy terdiam. Setiap kalimat dari Chelsea dan Laras semakin menegaskan bahwa semuanya hanyalah kebohongan besar. Apa yang selama ini dia pikirkan sebagai hubungan yang penuh cinta, ternyata hanyalah ilusi. Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Laras muncul di ambang pintu. Mata mereka bertemu. Di sana, di balik tatapan itu, Randy bisa melihat sesuatu yang tak terungkapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Ada kesalahan yang begitu besar yang tergambar dalam raut wajah Laras. Laras, apa yang kamu bicarakan barusan? Suara Randy serak, hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar, berusaha menahan amarah yang membakar dalam dadanya. Laras tampak terkejut, wajahnya berubah pucat. Randy, enggak, itu bukan apa-apa. Laras tampak tergagap, tetapi Randy sudah tidak peduli lagi dengan penjelasan yang coba diberikan tunangannya itu. Jangan bohongi aku, Laras. Aku dengar semuanya. Aku dengar setiap kata yang kamu ucapkan. Tentang kebebasan yang kamu cari. Tentang Chelsea yang, Randy tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena amarahnya begitu membakar. Sesuatu yang sudah ia pendam begitu lama kini meledak begitu saja. Chelsea muncul di belakang Laras, wajahnya terlihat sinis. Jangan salahkan Laras, Randy. Semua ini terjadi karena kamu yang terlalu membelenggu dia. Kamu pikir dia bisa bahagia denganmu? Kami berdua sudah saling mengenal, dan apa yang terjadi antara kami adalah sebuah kenyataan yang harus kamu terima. Randy tidak bisa menahan perasaan yang menggerogoti hatinya. Apa yang dia dengar bukan hanya mengubah pandangannya terhadap Laras, tetapi juga terhadap Chelsea. Sahabatnya, yang selama ini selalu ada untuknya, ternyata berkhianat dengan cara yang begitu kejam. Apa maksudmu, Charles?
Randy bertanya dengan suara penuh kekesalan. Kamu sudah sejak lama merencanakan ini, kan? Kamu dan Laras sudah ada sesuatu yang lebih dari sekadar sahabat. Laras menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Randy. Chelsea menatap Randy dengan tatapan yang penuh penghinaan. Randy, kamu terlalu naif. Laras dan aku sudah lama merasa sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Kami berdua saling membutuhkan, dan kamu hanya jadi penghalang. Jadi, kalian sudah merencanakan ini semua? Tanya Randy, suara gemetar. Kalian sudah memutuskan untuk menghancurkan hidupku, sementara aku begitu percaya pada kalian berdua. Chelsea tersenyum sinis. Kehidupan ini bukan tentang kepercayaan, Randy. Ini tentang siapa yang bisa memberikan lebih banyak. Laras butuh aku, dan kamu hanya memberikan kebohongan. Randy merasa dunia di sekitarnya runtuh. Tidak hanya tunangannya yang telah mengkhianatinya, tetapi juga sahabat yang selama ini ia andalkan. Chelsea, yang selama ini ia anggap sebagai teman, ternyata menyimpan rasa dengki yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Jadi, ini sudah berakhir, suara Randy serak, mencoba mengendalikan diri. Apa yang sudah kalian lakukan? Menjatuhkan aku begitu saja? Laras akhirnya mengangkat kepala, menatap Randy dengan tatapan penuh penyesalan. Randy, aku minta maaf. Aku salah, dan aku tak tahu bagaimana harus mengatakan semuanya. Aku cinta Chelsea. Randy terdiam. Kata-kata itu lebih menusuk daripada apapun yang pernah ia rasakan. Semua harapan, semua impian tentang masa depan mereka, kini hancur begitu saja. Namun, meskipun hatinya hancur, ada satu hal yang pasti. Ini bukan akhir dari segalanya. Randy tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan dirinya lebih dalam lagi. Baiklah, Laras. Kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangimu lagi. Jawab Randy dengan suara penuh kepedihan, tetapi juga ada tekad yang baru muncul dalam dirinya. Tapi ingat, kamu dan Chelsea harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Randy berbalik, meninggalkan Laras dan Chelsea yang terdiam di kamar itu. Langkahnya berat, tetapi ada api baru yang menyala dalam dirinya. Api untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Randy berjalan keluar dari rumah Laras dengan langkah yang terasa berat, namun seiring waktu, rasa sakit yang menghimpit dadanya mulai mereda sedikit demi sedikit. Di luar, udara malam yang dingin seolah menjadi pelipur lara, menenangkan pikirannya yang kacau. Di dalam hatinya, meskipun rasa sakit begitu mendalam, ada satu hal yang kini lebih jelas dari sebelumnya. Dia harus melangkah maju. Tidak ada lagi waktu untuk terjebak dalam kenangan atau penyesalan. Hidupnya harus terus berjalan, meskipun jalan itu kini tampak lebih sulit dari sebelumnya. Mobilnya terparkir di jalan depan rumah Laras, dan tanpa pikir panjang, Randy masuk ke dalamnya. Dia menghidupkan mesin dan melaju, meninggalkan rumah itu dan segala kenangan yang tak lagi berarti. Jalanan di malam hari terlihat lengang, hanya lampu-lampu kota yang menemani perjalanan yang penuh dengan kebingungannya. Randy memandang keluar jendela, menyadari bahwa hidupnya kini memasuki babak yang tak terduga. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi dia tahu satu hal. Dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Laras dan Chelsea. Mereka telah memilih jalan mereka, dan sekarang giliran dirinya untuk memilih jalan baru, meskipun jalan itu terasa sangat sunyi dan penuh ketidakpastian. Perjalanan panjangnya malam itu berakhir di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Randy masuk dan memilih tempat duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Dia memesan secangkir kopi hitam, berharap rasa pahitnya bisa sedikit mengusir kebingungan yang ada dalam dirinya. Setelah beberapa menit, Randy mengambil ponselnya dan menekan beberapa angka yang sudah sangat ia kenal. Nomor itu adalah nomor temannya yang paling dekat, Dira. Dira adalah teman lama yang selalu ada di saat-saat sulit, dan meskipun mereka jarang berkomunikasi belakangan ini, Randy merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya perspektif baru. Dering telepon terdengar, dan Randy menunggu dengan hati yang berdebar. Beberapa detik kemudian, suara Dira terdengar di ujung telepon. "Randy? Lama banget enggak dengar kabar dari kamu. Ada apa? Suara kamu kok agak beda?"
Tanya Dira dengan nada cemas. Di, aku baru keluar dari rumah Laras, jawab Randy, suaranya serak, mencoba menahan emosi yang hampir tak terbendung. Aku baru saja tahu semuanya, Dira. Tentang dia dan Chelsea, mereka selingkuh. Dira terdiam beberapa detik. Oh Tuhan, Randy, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini pasti sangat berat buat kamu. Randy menghela napas panjang. Aku merasa dihancurkan, Di. Aku sudah memberi kepercayaan sepenuhnya. Semua waktu, semua perasaan, dan ini yang aku dapatkan. Aku nggak tahu harus gimana. Randy, kamu nggak sendiri, jawab Dira, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Kamu harus bangkit, dan aku di sini untuk kamu. Jangan biarkan mereka berdua mengendalikan hidupmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kata-kata Dira sedikit banyak memberikan ketenangan bagi Randy. Dia tahu, dalam keadaan seperti ini, dia butuh dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun hatinya masih terluka, sedikit demi sedikit, dia mulai menyadari bahwa hidupnya belum berakhir. Terima kasih, Di. Aku merasa sedikit lebih baik sekarang setelah bicara sama kamu, ujar Randy pelan, seakan menghela napas panjang yang sudah terlalu lama tertahan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku sadar bahwa aku harus melanjutkan hidup, meskipun semuanya terasa sangat sulit. Betul, Randy. Kamu pasti bisa. Jangan biarkan orang lain menentukan masa depanmu. Ini waktunya kamu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri, jawab Dira dengan penuh keyakinan. Randy menutup percakapan itu dengan sedikit lebih lega, meskipun masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah. Dia akan melalui hari-hari mendatang dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Pagi-pagi keesokan harinya, Randy memutuskan untuk pergi bekerja seperti biasa. Meski hatinya masih penuh dengan luka, hidup harus terus berjalan. Di kantor, dia berusaha untuk tetap fokus, meskipun pikirannya sering melayang kembali ke kejadian kemarin malam. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah proses penyembuhan. Dia harus memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk menerima kenyataan ini, dan meskipun itu berat, dia tahu bahwa waktu akan membantunya sembuh. Hari berlalu, dan meskipun rasanya seperti ada beban berat yang terus mengganggu, Randy berusaha untuk tetap melangkah. Setiap hari, dia berusaha menemukan kembali dirinya, berusaha untuk melupakan segala sesuatu yang telah terjadi, walau perasaan itu terkadang datang menghantui. Suatu sore, saat Randy baru saja selesai dengan pekerjaannya, teleponnya berdering. Tanpa melihat siapa yang menelepon, dia menjawab dengan suara yang sedikit kelelahan. Randy, kita perlu bicara, terdengar suara Laras di ujung telepon. Suara Laras penuh dengan penyesalan, tetapi Randy tidak tahu apa yang harus dia rasakan lagi. Apa yang ingin Laras bicarakan? Randy merasa semakin bingung. Akankah ini menjadi sebuah permintaan maaf, atau justru ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang akan diungkapkan? Randy menatap ponselnya beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol jawab. Suara Laras di ujung telepon membuat perasaan yang semula tenang dalam dirinya kembali bergejolak. Dia tahu, ini bukan percakapan yang mudah, namun dia juga tidak bisa menghindar lebih lama lagi. Halo? Suara Randy terdengar lebih datar dari yang ia harapkan, berusaha menyembunyikan segala perasaan yang tengah bercampur aduk dalam dadanya. Randy, aku tahu kamu pasti sangat marah dan kecewa dengan semua yang terjadi, tapi aku ingin kamu mendengarkan aku sebentar, kata Laras, nada suaranya penuh penyesalan, meski masih terdengar ragu-ragu. Randy menghela napas panjang, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya hampir meledak mendengar kata-kata Laras. Dengar, Laras, kamu sudah membuat keputusanmu, dan aku sudah mendengar semuanya kemarin malam. Tidak ada yang perlu lagi dijelaskan. Aku rasa kita sudah tidak perlu bicara lebih lanjut. Randy, plus, ini bukan soal keputusan. Laras mencoba memotong, tetapi Randy mengangkat tangan seakan bisa melihat Laras berbicara di sana. Tolong, Laras,
Potong Randy. Aku nggak butuh penjelasan lagi. Kamu dan Chelsea sudah memilih jalan kalian. Jadi, apa lagi yang mau kamu katakan? Suara Randy kali ini lebih keras, penuh ketegasan yang mencoba menahan amarahnya. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Randy tahu Laras sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat, tapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang telah terjadi. Aku hanya ingin bilang, Randy, aku menyesal, ujar Laras dengan suara lembut, penuh sesal. Aku memang salah, dan aku tahu aku tak bisa memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu, tapi aku tak bisa melanjutkan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Laras terasa seperti jarum yang menusuk dalam-dalam. Cinta? Randy hampir tidak bisa mempercayainya. Cinta seperti apa yang bisa kamu miliki untukku, jika pada akhirnya kamu memilih untuk mengkhianatiku dengan Chelsea? Cinta yang seperti itu hanya membuatku merasa bodoh. Randy, aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, Laras mengaku, suaranya patah-patah. Tapi, aku tak tahu harus bagaimana. Chelsea membuat aku merasa bebas. Dia membuat aku merasa hidup lagi, seperti aku bisa menjadi diriku sendiri. Randy diam sejenak. Perasaan itu datang lagi, perasaan hancur, tapi juga ada keinginan untuk mengerti. Apakah ini benar-benar tentang kebebasan yang Laras cari? Atau hanya alasan yang dia buat untuk menutupi pengkhianatannya? Jadi, kamu pilih kebebasan itu di atas segalanya? Bahkan lebih dari kita berdua? Tanya Randy dengan suara serak. Laras, aku ingin kamu tahu satu hal, kebebasan yang kamu cari itu hanya akan menghapus setiap kenangan indah yang kita bangun bersama. Semua yang kita lalui, semua yang aku percayakan padamu, ternyata tak ada artinya. Laras terdiam sejenak, dan Randy bisa mendengar suara isak tangis yang tertahan di ujung telepon. Aku minta maaf, Randy. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan semuanya. Aku terlalu lama memendam perasaan ini, dan aku takut kehilangan dia. Randy merasa matanya panas. Betapa tragisnya ini. Mereka berdua, yang pernah begitu dekat, sekarang terpisah oleh keputusan yang begitu kejam. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan lagi, Laras. Semua sudah jelas. Kamu dan Chelsea sudah punya jalan kalian, dan aku harus menemukan jalan baru untuk diriku sendiri. Aku tahu, Randy, jawab Laras dengan suara berat. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, kamu bisa memaafkanku. Jangan berharap itu, Laras, kata Randy dengan nada yang lebih tegas, meski rasa sakit itu masih menggerogoti hatinya. Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tak tahu apakah aku akan bisa melupakan apa yang kalian lakukan. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa, tapi sekarang, aku hanya butuh waktu. Sebelum Laras bisa menjawab, Randy menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Suara di ujung telepon semakin memudar, seolah-olah semuanya mulai meninggalkan hidupnya. Kini, semua perasaan yang selama ini ia simpan untuk Laras perlahan-lahan pergi, meskipun rasa sakit itu masih ada, tersembunyi di dalam hati yang hancur. Randy duduk di meja kecil yang ada di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa seperti hidup dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kenangan, setiap momen indah yang pernah mereka alami, kini terasa seperti bayangan yang jauh. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dia percayai, bisa dengan mudah menghancurkan semua itu? Di tengah kesedihannya, Randy tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Sesuatu yang belum ia sadari sebelumnya. Di tengah kehancuran ini, ada ruang untuk dirinya. Ruang untuk bangkit dan melangkah maju, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Ponsel Randy berbunyi lagi. Kali ini, pesan singkat muncul di layar. Randy, aku di sini. Aku tahu kamu lagi berat. Aku nggak akan pergi. Pesan itu datang dari Dira, sahabatnya yang setia. Randy menatap pesan itu, merasakan sedikit ketenangan dalam dadanya. Tidak semuanya hilang.
Dia masih memiliki teman yang peduli padanya. Mungkin, setelah semua yang terjadi, inilah saatnya untuk membangun kembali hidupnya. Dengan bantuan teman-temannya, dan dengan kekuatan yang kini perlahan mulai ia temukan dalam dirinya. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat. Randy merasa seolah waktu berjalan dengan penuh beban. Setiap langkah terasa berat, namun dalam hatinya, ada suatu dorongan yang tak terucapkan untuk terus maju, untuk tidak terhanyut dalam kenangan atau rasa sakit yang telah menghancurkan dirinya. Perasaan terperangkap dalam perpisahan itu perlahan mulai berubah menjadi semangat untuk menemukan kembali siapa dirinya, tanpa Laras, tanpa Chelsea. Randy mulai keluar dari rumahnya lebih sering. Setiap pagi, dia melangkah ke kantor dengan langkah yang lebih mantap, meskipun senyum itu masih jarang terlihat di wajahnya. Rekan-rekannya mulai menyadari perubahan yang terjadi padanya. Mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda, tetapi tidak seorang pun yang benar-benar tahu apa yang sedang ia alami. Randy memilih untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia hanya ingin melanjutkan hidupnya tanpa harus membagikan kesedihannya kepada orang lain. Namun, di luar pekerjaan, Randy berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Dia mulai melibatkan dirinya dalam aktivitas-aktivitas yang dulu dia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan hubungan yang telah berakhir itu. Olahraga pagi, menulis, dan sesekali pergi ke kafe kecil yang dulu sering ia kunjungi saat ingin merasa tenang, semua itu menjadi pelarian yang cukup baik baginya. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, Randy memutuskan untuk kembali mengunjungi taman kota tempat ia dulu sering berjalan-jalan bersama Laras. Taman itu, yang dulunya menjadi tempat favorit mereka berdua, kini terasa asing. Suasananya tetap sama, namun segala kenangan yang ia miliki di sana terasa begitu jauh. Ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak, suara derap langkah kaki lainnya terdengar di belakangnya. Randy menoleh dan melihat seorang perempuan mendekatinya. Perempuan itu tersenyum, mengenakan jaket berwarna biru muda, dengan rambut panjang yang terurai di bahunya. Randy, suara itu terdengar familiar. Randy menatap perempuan itu lebih lama dan tiba-tiba ingat siapa dia. Dira? Randy bergumam dalam hati. Dira, sahabat lama yang selalu ada saat Randy membutuhkan seseorang. Mereka sudah cukup lama tidak bertemu, tetapi meskipun jarang berkomunikasi, hubungan mereka selalu kuat. Randy, kok sendirian di sini? Tanya Dira, tersenyum cerah. Aku kira kamu nggak bakal datang ke sini lagi. Randy tersenyum kecut. Aku datang untuk mengingat sesuatu, jawabnya, meskipun suara itu tidak sepenuhnya mencerminkan perasaannya. Dira berjalan lebih dekat, menatap Randy dengan tatapan penuh perhatian. Aku tahu ini pasti berat buat kamu, dan kalau kamu butuh teman, aku ada. Kamu bisa bercerita kapan saja. Randy hanya mengangguk, namun ada kehangatan dalam hatinya mendengar kata-kata Dira. Sahabatnya ini selalu tahu cara memberi dukungan tanpa menghakimi. Makasih, Di, ujar Randy pelan. Aku tahu aku bisa mengandalkan kamu. Mereka berjalan bersama sepanjang jalan setapak taman itu, berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun, dalam percakapan itu, Randy merasa ada suatu kedamaian yang mulai menyelinap dalam hatinya. Dira tidak memaksanya untuk membuka lebih banyak, tetapi kehadirannya sudah cukup memberikan rasa nyaman. Saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi jingga, mereka duduk di bangku taman yang menghadap ke danau kecil. Dira memandang Randy dengan serius, seolah ingin memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja. Randy, Dira memulai, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku tahu kamu sedang berusaha untuk mengatasi semua ini, dan aku menghargai itu. Tapi aku juga ingin kamu ingat satu hal, ini bukan akhir dari dunia kamu. Kamu masih punya banyak kesempatan di luar sana. Jadi, jangan biarkan apa yang sudah terjadi mengatur hidupmu. Randy menatap Dira, merasakan kedalaman kata-kata itu. Aku tahu, Di, jawabnya, meskipun ada kekhawatiran dalam suaranya. Tapi kadang, rasanya susah banget untuk lepas dari bayang-bayang mereka, apalagi Laras.
Dia sudah menjadi bagian besar dalam hidupku. Dira mengangguk. Aku ngerti. Tapi kamu juga punya hak untuk bahagia, Randy. Kamu nggak bisa terus-terusan hidup dengan bayangan orang yang sudah menyakitimu. Kamu harus memberi kesempatan untuk diri kamu sendiri. Semua akan baik-baik saja pada waktunya. Randy menunduk, berpikir sejenak. Perasaan itu memang sulit untuk dilepaskan begitu saja. Namun, kata-kata Dira menyentuh hatinya. Mungkin dia benar. Mungkin sudah saatnya untuk melepaskan semua itu dan memberi ruang bagi dirinya untuk berkembang lagi. Terima kasih, Di. Aku akan coba, jawab Randy dengan suara yang lebih yakin. Aku akan mencoba untuk lebih fokus ke diriku sendiri sekarang. Dira tersenyum hangat. Aku tahu kamu bisa, Randy. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setelah beberapa saat duduk bersama, mereka memutuskan untuk pulang. Randy merasa sedikit lebih ringan. Meskipun perasaan sakit itu masih ada harapan kecil yang mulai muncul dalam dirinya. Mungkin, dia tidak perlu melakukannya sendirian. Dengan dukungan teman-temannya, dia bisa melalui ini semua dan menemukan dirinya kembali. Ketika Randy tiba di rumah malam itu, dia duduk sejenak di kursi ruang tamu, menatap langit malam lewat jendela. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu satu hal, dia tidak akan membiarkan masa lalu menentukan siapa dia di masa depan. Hari baru akan datang, dan Randy siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, dan meskipun penuh ketidakpastian, dia yakin bahwa dia akan menemukan jalan yang lebih baik. Minggu-minggu berlalu dengan lambat, tetapi ada satu hal yang mulai berubah dalam hidup Randy. Dia mulai merasa lebih kuat. Kehilangan Laras dan kenyataan pahit tentang perselingkuhannya dengan Chelsea memang masih menggoreskan luka, namun Randy mulai memahami bahwa luka itu bukanlah akhir dari segalanya. Setiap hari, meskipun penuh tantangan, dia berusaha untuk bangkit kembali, mencari kembali arti dari hidup yang lebih bermakna. Randy semakin sering meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia mulai menemukan kesenangan dalam hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Membaca buku-buku yang dulu selalu dia lewatkan, menulis jurnal pribadi untuk mencurahkan segala perasaan yang tidak bisa diungkapkan, dan lebih sering berjalan-jalan di luar, menikmati udara segar yang belum pernah terasa seindah ini. Suatu pagi, Randy memutuskan untuk mengikuti kelas yoga yang sudah lama ia inginkan, namun selalu tertunda karena sibuk dengan Laras. Dia mendaftar kelas di sebuah studio kecil yang berada tak jauh dari apartemennya. Ketika dia pertama kali melangkah ke dalam studio itu, rasa canggung langsung menyergapnya. Namun, instruktur yoga yang ramah dan suasana yang tenang membuatnya merasa lebih nyaman. Kelas itu bukan hanya mengajarkan teknik-teknik pernapasan dan gerakan fisik, tetapi juga memberi ruang untuk refleksi diri. Randy mulai merasa bahwa dia dapat mengendalikan pikirannya, dan semakin hari, rasa beban dalam dadanya sedikit demi sedikit mulai menghilang. Yoga mengajarkannya untuk melepaskan segala kekhawatiran dan menerima dirinya apa adanya. Namun, meskipun dia merasa ada perubahan positif dalam dirinya, Randy tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Satu hal yang masih menggantung di benaknya adalah Laras. Terkadang, saat malam tiba dan semua terasa sunyi, wajah Laras kembali muncul dalam bayangannya, begitu jelas, seolah mengingatkannya pada kenangan indah yang kini terasa jauh. Bahkan, dalam mimpinya, dia masih sering bertemu dengan Laras, berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa mereka selesaikan. Tetapi, setiap kali Randy terbangun, ia kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa hubungan itu sudah berakhir. Suatu sore, setelah kelas yoga, Randy menerima pesan singkat dari Dira yang mengundangnya untuk bertemu. Dira sudah tahu bahwa Randy berusaha bangkit, tetapi dia ingin Randy tahu bahwa dia tidak sendirian. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. "Randy,
Kamu terlihat lebih baik belakangan ini, ujar Dira sambil menyodorkan secangkir kopi ke meja. Aku senang melihatmu mencoba hal-hal baru. Randy tersenyum, meskipun senyumnya masih sedikit dipaksakan. Aku mencoba, Di. Kadang rasanya masih berat, tapi aku tahu aku harus terus berjalan. Aku mulai merasa sedikit lebih lega. Dira memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. Kamu sudah mengambil langkah besar, Randy. Dan aku tahu, suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku bisa melihat perubahan itu. Randy mengangguk pelan. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu aku, Di. Tentang Laras. Kadang-kadang aku merasa seperti belum selesai. Aku tahu hubungan itu sudah berakhir, tapi kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang belum aku terima sepenuhnya. Dira terdiam sejenak, berpikir, mungkin, Randy, kamu belum memberi diri kamu kesempatan untuk benar-benar melepaskan semuanya. Kamu masih merasa ada bagian dari dirimu yang terikat pada Laras. Tapi kamu juga harus ingat, itu bukan berarti kamu harus menunggu terus. Mungkin yang kamu butuhkan bukan penutupan dari Laras, tapi penutupan dari dirimu sendiri. Randy terdiam, mencerna kata-kata Dira. Penutupan dari diriku sendiri. Gumamnya. Aku belum pernah berpikir tentang itu. Aku selalu berharap agar Laras yang memberikan penutupan itu, memberikan jawaban atas semuanya. Tapi mungkin, aku harus mulai menerima bahwa itu tidak akan terjadi. Dira mengangguk dengan lembut. Iya, kadang-kadang kita terlalu berharap orang lain yang memberi kita penutupan, padahal yang kita butuhkan adalah memberi penutupan itu pada diri kita sendiri. Dengan menerima kenyataan dan memberi maaf pada diri kita atas apa yang telah terjadi. Kamu tidak bisa terus-menerus menunggu jawaban dari orang lain, Randy. Kamu yang harus memberinya untuk dirimu sendiri. Randy menunduk, merenung. Kata-kata Dira begitu sederhana, namun begitu dalam. Mungkin, selama ini, dia terlalu fokus mencari jawaban dari Laras, mencari alasan kenapa semuanya bisa terjadi seperti ini. Padahal, mungkin yang lebih penting adalah mencari ketenangan dalam dirinya sendiri, tanpa tergantung pada orang lain. Aku akan coba, Di, kata Randy setelah beberapa saat diam. Aku akan coba melepaskan segala sesuatunya. Aku tahu itu enggak akan mudah, tapi aku sadar, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dira tersenyum, mengangkat cangkir kopinya. Aku tahu kamu bisa, Randy. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Randy pulang dengan hati yang lebih ringan. Dia tahu bahwa perjalanan untuk sepenuhnya menyembuhkan dirinya masih panjang, tetapi dia juga tahu bahwa dia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan setiap langkah yang diambil, dia semakin dekat dengan kebebasan yang selama ini dia cari. Randy tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Kini, dia sedang menyusun ulang kepingan hidupnya, membangun kembali siapa dirinya dengan cara yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mandiri. Seiring berjalannya waktu, Randy mulai merasa semakin kuat. Setiap hari, meskipun tantangan datang silih berganti, dia semakin percaya bahwa dia bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih bijak. Hidupnya tidak lagi berputar di sekitar Laras, atau kenangan yang membuatnya terpuruk. Dia sudah mulai membangun kembali jembatan yang sempat runtuh, jembatan yang menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Randy kini lebih sering menghabiskan waktu dengan Dira dan teman-temannya. Dia merasa kehadiran mereka sangat berarti dalam proses penyembuhannya. Meskipun sesekali kenangan tentang Laras muncul, dia tidak lagi merasa terpuruk. Perasaan itu kini hanya tinggal bayangan, bukan lagi sesuatu yang menguasai hidupnya. Suatu hari, ketika Randy sedang duduk di taman kota, dia menerima pesan yang tak terduga dari Laras. Jantungnya berdegup cepat, namun dia tahu, ini adalah momen yang harus dihadapi. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Randy, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal.
Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku hanya ingin kamu bahagia. Randy menatap pesan itu dalam diam. Ada rasa campur aduk dalam hatinya, sedih, marah, tapi juga ada perasaan lega. Dia sudah mendengar kata-kata itu sebelumnya, namun kali ini rasanya berbeda. Mungkin karena dia sudah mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, dia tidak lagi membutuhkan penutupan dari Laras untuk melangkah maju. Dia membalas pesan itu dengan sederhana, tanpa banyak kata. Terima kasih, Laras. Aku harap kamu juga bahagia. Setelah itu, Randy menutup ponselnya dan menatap ke langit yang cerah. Dia tidak merasa marah lagi, tidak merasa terluka seperti dulu. Sebaliknya, dia merasa ringan. Mungkin ini adalah bentuk penutupan yang dia cari selama ini, bukan datang dari Laras, melainkan dari dirinya sendiri. Hari demi hari, Randy semakin menerima kenyataan. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya, seperti kesehatan mental dan emosionalnya. Dia mulai melakukan hal-hal yang dulu dia lupakan, seperti mengejar passionnya dalam menulis, yang sempat terhenti karena fokusnya pada hubungan yang telah berakhir itu. Menulis kini menjadi ruang baginya untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata lisan. Suatu pagi, Randy memutuskan untuk mengikuti kursus menulis kreatif di sebuah tempat yang sudah lama ingin dia coba. Di sana, dia bertemu dengan banyak orang baru yang memiliki minat yang sama. Meskipun awalnya canggung, Randy merasa ada sesuatu yang membangkitkan kembali semangatnya. Menulis bukan hanya sekedar pelarian, tetapi sebuah cara baginya untuk menemukan kembali siapa dirinya dan apa yang dia inginkan dalam hidup. Dira, yang selalu mendukung, menemani Randy dalam perjalanan ini. Mereka berbicara lebih sering tentang impian-impian yang selama ini disembunyikan. Dira bahkan mendorong Randy untuk mulai menulis sebuah novel, mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan penyembuhan. Randy terinspirasi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa bersemangat untuk menulis sebuah cerita yang bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang kebangkitan dan harapan. Setelah beberapa bulan, Randy berhasil menyelesaikan novel pertama yang ia tulis. Meskipun belum diterbitkan, dia merasa bangga dengan pencapaiannya. Itu adalah bukti bahwa dia telah berkembang, bahwa dia telah melangkah jauh dari masa lalu yang menghantuinya. Lebih dari itu, dia menemukan kedamaian dalam dirinya. Pada suatu malam, Randy duduk di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Dia merasa tenang, tidak lagi terjebak dalam kenangan atau perasaan yang lama. Laras dan Chelsea sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kini tidak lagi mempengaruhi langkahnya. Dalam hati, Randy berbisik, "Aku sudah memaafkan diriku." Dia tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi, dia juga tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan Randy kini siap untuk menjalani kehidupan barunya, sebuah kehidupan yang lebih seimbang, lebih penuh makna, dan lebih terbuka untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dengan novel yang telah selesai, sebuah perjalanan baru dimulai untuk Randy. Dengan keberanian, dia siap untuk menatap masa depan. Dia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, dengan keteguhan hati dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya, dia bisa melewati apapun. Randy akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang bagaimana bangkit dan belajar dari segala pengalaman.